Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ninuk Melania dari kelas reguler B angkatan 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi COVID-19 itu sendiri, di mana menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Ini merupakan virus dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronavidae. Coronavidae terbagi menjadi dua subkeluarga yang dibedakan berdasarkan serotip dan karakteristik genomnya. Terdapat 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, dan gamma coronavirus. Selanjutnya yaitu manfaat rapid diagnostic test COVID-19 atau COVID-19. Yang pertama, dapat mendeteksi virus corona secara khusus dan mengenali fragmen RNA dan virus RNA COVID-19. Yang kedua, jauh lebih cepat dalam mendeteksi penyebaran virus corona dan tidak memerlukan instrumen yang rumit. Adapun kriteria orang-orang yang akan dites menggunakan alat rapid diagnostic test COVID-19 yaitu yang pertama, orang yang tergolong ODP atau orang dalam pengawasan, yang kedua, orang yang termasuk pasien dalam pengawasan atau PDP, yang ketiga, petugas kesehatan yang menangani COVID-19, dan yang keempat, masyarakat yang memiliki gejala persis dengan gejala COVID-19, dan yang kelima, masyarakat yang memiliki profesi dengan tingkat interaksi sosialnya lebih tinggi seperti polisi, TNI, pemerintah publik, wartawan, dan lain-lain. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan rapid test COVID-19 yaitu yang pertama, alat rapid diagnostic test itu sendiri. Yang kedua, ada lancet. Yang ketiga, ada pen lancet. Yang keempat, yaitu pipet kapiler. Yang kelima, ada strip rapid test. Yang keenam juga ada kapas alkohol. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan seperti cairan buffer dan sampel darah. Dalam pemeriksaan rapid test COVID-19 juga diperlukan adanya alat pelindung diri yang bisa digunakan oleh para petugas kesehatan, yaitu seperti masker bedah, pelindung mata, pelindung wajah, sarung tangan pemeriksaan atau sarung tangan bedah atau handscoon, gaun sekali pakai atau gaun medis, sepatu boot anti air, dan penutup sepatu. Adapun tahap pemeriksaan COVID-19 menggunakan alat rapid diagnostic test yaitu pertama, petugas akan mengusap jari pasien menggunakan kapas alkohol yang berada dalam satu paket alat rapid test itu. Setelahnya, sampel darah akan diambil dari ujung jari menggunakan jarum lancet sekali pakai. Selanjutnya yaitu petugas akan menyiapkan blood strip untuk mengidentifikasi keberadaan antigen dalam darah, di mana sebanyak 10 mikroliter akan ditetes pada blood strip lalu dicampur 2 tetes larutan penyangga. Ada 3 indikator antibodi yang terdapat dalam strip tersebut, yaitu ada C, yaitu ada IgG, dan juga ada IgM, di mana IgG merupakan antibodi yang paling banyak terdapat dalam darah, sedangkan IgM adalah antibodi yang terbentuk saat pertama kali berhadapan dengan patogen. Selanjutnya, dalam 15 menit kemudian, jika muncul garis merah pada indikator C, maka hasilnya negatif. Sedangkan hasil positif jika garis merah muncul dalam salah satu formasi, misalnya C-IgG-IgM atau C-IgM atau C-IgG. Selanjutnya, analisa hasil pemeriksaan rapid diagnostic test COVID-19. Hasil rapid test tergolong tidak akurat jika dibandingkan dengan swab test, sebab antibodi tidak langsung terbentuk meski telah terinfeksi virus corona. Pembentukan antibodi butuh waktu setidaknya 7 hari setelah terinfeksi. Seringkali didapati hasil false negatif virus corona pada rapid test. Hasil false positif pada virus corona sering juga ditemukan setelah pemeriksaan alat rapid test, karena antibodi dapat terbentuk disebabkan virus lain, bukan hanya virus corona. Selanjutnya, jika IgM negatif dan IgG positif, maka lanjutkan dengan pemeriksaan PCR dan genome sequencing di rumah sakit rujukan untuk memastikan. Juga bila IgM positif dan IgG positif. Namun, bila nilai IgM negatif dan IgG positif, maka harus dilakukan rapid test ulang 1 atau 2 minggu ke depan. Hal ini terjadi mungkin karena antibodi saat itu belum cukup untuk mendeteksi.
Rapid test juga harus diulang jika hasilnya IgM dan IgG kedua-duanya negatif, tapi ada risiko paparan. Sementara bagi mereka yang memiliki hasil positif akan dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan polymerase chain reaction atau PCR. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai rapid test COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.